Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bilkis Hermawan. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategic implementation dari PT Harum Energy. Nah, sebelumnya di video sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai analisis lingkungan dari PT Harum Energy hingga pembentukan strategi alternatif untuk PT Harum Energy. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai implementasinya. Yang pertama itu adalah organization chart. Jadi, ini tuh adalah bagian organisasi yang sudah ada di PT Harum Energy sebelumnya. Namun, di ujung kanan itu adalah divisi Corporate Strategy dan juga Business Development. Nah, divisi Corporate Strategy dan Business Development ini merupakan divisi yang dibentuk untuk mendukung strategi alternatif yang sudah ditentukan sebelumnya. Di mana divisi Corporate Strategy and Business Development ini itu membawahi Departemen Merger dan Akuisisi dan Strategic Investment, terus juga Departemen Product Innovation and Development, terus juga ada Departemen Supply Chain Strategy, dan juga Departemen ESG dan Sustainability. Selanjutnya, ini adalah job description dari Divisi Corporate Strategy and Business Development yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Divisi yang dibentuk untuk mendukung strategi alternatif yang sudah ditentukan. Nah, ini untuk Divisi Corporate Strategy and Business Development, job desk-nya adalah mengelola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi strategi jangka panjang perusahaan, termasuk ekspansi, akuisisi, inovasi, dan keberlanjutan, juga menyusun roadmap analisis pasar untuk mendorong pertumbuhan. Yang kedua itu adalah Departemen Merger and Acquisition dan Strategic Investment. Nah, job desk-nya adalah mengkaji peluang akuisisi, merger, dan investasi melalui analisis menyeluruh, menyusun rekomendasi, serta mengelola integrasi pasca merger. Lalu yang ketiga adalah Departemen Product Innovation and Development. Nah, job desk-nya adalah mengembangkan produk baru dari sumber daya perusahaan, kayak misalnya batubara ramah lingkungan dan nikel untuk energi terbarukan. Lalu yang keempat adalah Departemen Supply Chain Strategy. Ini tuh merancang strategi rantai pasok untuk mengamankan bahan baku, mendorong integrasi hulu, dan efisiensi logistik, juga mengurangi ketergantungan lewat akuisisi. Nah, yang terakhir adalah Departemen ESG and Sustainability. Nah, job desk adalah memimpin inisiatif ESG perusahaan melalui audit berkelanjutan, laporan tahunan, dan pengurangan jejak karbon. Selanjutnya ada type of cross function. Jadi ini tuh adalah kerjasama lintas divisi. Yang pertama dari divisi bisnis analisis dengan divisi komersial. Mereka bekerja sama untuk akuisisi dan juga analisis pasar baru. Lalu yang kedua ada divisi operasional dengan divisi komersial. Jadi mereka tuh melakukan sinkronisasi kapasitas produksi dan kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah divisi operasional dengan teknologi informasi. Jadi dalam proses produksi itu diterapkan inovasi teknologi. Lalu ada divisi operasional dengan divisi sumber daya manusia. Jadi divisi operasional membutuhkan divisi sumber daya manusia untuk rekrutmen dan pelatihan teknis pasca akuisisi. Lalu ada divisi bendahara dan keuangan dengan divisi bisnis analisis. Jadi divisi bendahara menyediakan dana itu berdasarkan analisis investasi. Lalu ada di divisi sumber daya manusia dengan divisi teknologi informasi. Jadi melakukan pelatihan sumber daya manusia untuk adopsi teknologi baru. Nah, lalu ada divisi penjualan dengan divisi komersial. Jadi ini tuh bekerja sama agar target ekspansi dan target penjualan tercapai. Lalu ada divisi sekretaris dan legal dengan divisi bisnis analisis. Jadi legalitas transaksi akuisisi dan due diligence itu dilakukan dengan bekerja sama gitu. Lalu ada divisi audit internal dan semua divisi. Jadi divisi audit internal ini melakukan pengawasan, memastikan compliance, dan juga memberikan rekomendasi perbaikan proses lintas divisi. Selanjutnya ini adalah program-program yang dibentuk berdasarkan strategi alternatif yang sudah ditentukan sebelumnya. Kan strategi alternatif itu ada horizontal integration, backward integration, dan juga product development. Nah, setiap satu strategi itu memiliki dua program. Yang pertama itu ada Harum Core Expansion untuk strategi horizontal integration, yang dimana taktik dan objektifnya adalah PT Harum akan mengakuisisi minimal 2 tambang batubara regional dengan cadangan besar dan akses pelabuhan strategis untuk meningkatkan produksi dan juga menguasai 15% pangsa pasar domestik dalam 2 tahun. Yang kedua, untuk One Call Network, itu PT Harum akan membentuk tim transisi lintas divisi buat mengintegrasikan sistem manajemen logistik dan pemasaran pasca akuisisi. Untuk tujuannya adalah
meningkatkan efisiensi distribusi 20%, menurunkan biaya operasional 10% dalam 18 bulan. Lalu untuk backward integration, program pertamanya adalah Harum Research Secure. Jadi PT Harum akan membentuk atau mengakuisisi anak usaha hulu dan menjalin kontrak jangka panjang untuk memastikan 80% pasokan bahan baku dari internal dalam 2 tahun, serta mengurangi ketergantungan. Lalu selanjutnya itu ada Mine to Port Control. Nah, ini PT Harum mengembangkan sistem logistik terintegrasi dari tambang ke pelabuhan dan mengoptimalkan pengiriman untuk mempercepat siklus 30% serta mengurangi biaya logistik 15% dalam 3 tahun. Nah, selanjutnya untuk product development, program pertamanya adalah Green Coal Initiative. Jadi, PT Harum ini mengembangkan produk batubara berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, juga meluncurkan 2 varian Green Coal dalam 18 bulan, dengan kontribusi penjualan 10% dari total revenue. Nah, untuk yang keduanya ada Mineral Diversification Lab. Jadi, PT Harum akan membentuk divisi R&D untuk mengembangkan produk turunan dari sisa tambang, dengan tujuan untuk menciptakan 3 prototipe dalam 2 tahun, dan memulai komersialisasi produk sampingan baru. Selanjutnya, kita masuk ke people, budget, and procedure dari program-program yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini, untuk program pertama dari horizontal integration, itu prosedurnya dimulai dari identifikasi target akuisisi oleh divisi corporate strategy, lalu lakukan due diligence legal dan financial oleh divisi legal dan audit internal, lalu melakukan negosiasi dan akuisisi melalui direksi dan dewan komisaris, integrasi operasional oleh divisi operasional dan SDM, serta yang terakhir adalah evaluasi pasca akuisisi dan pelaporan ke direksi, dengan total budgetnya sekitar 5 miliar rupiah, yang dimana waktunya itu dari kuartal 1 2026 hingga kuartal 4 2026. Lalu selanjutnya untuk program horizontal integration yang kedua, itu prosedurnya ada audit sistem distribusi oleh divisi supply chain strategy, lalu pengadaan dan integrasi ERP oleh divisi teknologi informasi, pelatihan dan sosialisasi oleh divisi sumber daya manusia, standarisasi SOP antara anak usaha, juga monitoring kinerja dan evaluasi sistem oleh divisi komersial. Dengan total budget untuk program yang kedua ini adalah 2,4 M dengan waktu dari kuartal 1 2027 hingga kuartal 2 2028. Selanjutnya, untuk program backward integration yang pertama, itu prosedurnya dimulai dari identifikasi kebutuhan bahan baku internal oleh divisi operasional, studi kelayakan penambangan oleh divisi business analysis, terus ada pembentukan anak usaha baru oleh direksi dan corporate strategy, lalu ada investasi alat berat oleh divisi treasury and finance, dan yang terakhir adalah integrasi rantai pasok existing, yang dimana total budget untuk program backward integration pertama ini adalah 3,3 M, dan waktunya dari kuartal 1 2026 hingga kuartal 1 2027. Lalu untuk backward integration yang kedua, itu prosedurnya dimulai dari identifikasi titik kritis logistik oleh divisi supply chain, lalu perencanaan infrastruktur dan conveyor oleh divisi operasional, lalu studi AMDAL dan izin oleh legal, pelaksanaan proyek dan pengawasan oleh divisi operasional dan teknologi informasi, dan yang terakhir adalah monitoring biaya dan efisiensi oleh divisi keuangan. Dengan total budget untuk program backward integration yang kedua ini adalah 11 M, dan waktunya dari kuartal 2 2026 hingga kuartal 2 2027. Lalu untuk program product development yang pertama, prosedurnya adalah penelitian kualitas batubara oleh Departemen Product Innovation, kolaborasi riset dengan institusi eksternal, pengembangan pilot project oleh divisi operasional, branding dan positioning oleh divisi komersial, dan yang terakhir adalah evaluasi efisiensi dan emisi karbon oleh Departemen ESG. Yang dimana total budget untuk product development pertama ini adalah 2,7 M, dari kuartal 1 2026 hingga kuartal 4 2026. Lalu untuk product development yang kedua, itu yang pertama ada identifikasi peluang mineral alternatif oleh divisi business analysis, lalu ada eksplorasi laboratorium oleh product innovation department, studi pasar oleh divisi komersial, prototyping dan pengujian produk oleh divisi operasional, dan yang terakhir adalah skema komersialisasi awal dan evaluasi ROI oleh divisi keuangan, dengan total budget untuk program product development yang kedua adalah 4,1 M, yang dimana dilakukan dari kuartal 1 2026 hingga kuartal 4 2026. Sehingga total budget untuk keseluruhan program ini adalah 28,55 M. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.